sudah full screen. Maka inilah yang menjadi topik kita malam ini. Kalau kita lihat di gambar, kayaknya merah merona, orange merona ya. Di situ ada deep in history, deep in scripture, dan deep in Christ. Ada tiga hal yang memang kita harus betul-betul masuk sekali. Kita tidak boleh sama sekali melupakan namanya history dalam hidup kita ya. Kita masing-masing pasti memiliki sejarah hidup kita dan itu kita teruskan turun-temurun ke anak-anak kita, itu pasti. Sama seperti halnya gereja. Gereja yang saat ini itu hadir karena apa? Karena gereja yang dulu, historinya yang dulu. Gereja siapa? Gereja para rasul, gereja perdana. Maka pelajaran ataupun dinamika kemarin itu ada yang namanya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, inilah sejarahnya apostolik. Apostolik itu adalah bagaimana gereja itu terbentuk dari sebuah cara hidup jemaat, cara hidup para rasul. Ya, itu maka inilah yang sebetulnya menjadi topik kita, magisterium dan tradisi suci. Maka menu kita hari ini kita akan membedah semuanya, tetapi saya pikir eh, kita akan terhalang waktu, tetapi saya mencoba untuk membuat materi menu hari ini itu menuju ke sasaran kita dengan dua hal tadi. Menu kita hari ini itu adalah yang pertama, Bible, you are not alone. Ya, jadi kalau Pak Moko, you are not alone misalnya. Sama seperti ini, Bible, you are not alone. Lalu sama siapa gitu kan pertanyaan kita. Lalu yang kedua, siapa sih magisterium itu? Nanti ini akan berhubungan dengan terakhir itu adalah peran kita yang sungguh-sungguh sangat dibutuhkan untuk You Are Not Alone itu, Bible itu. Lalu kemudian apa itu fungsi transmisio dan interpretasio atau fungsi meneruskan dan menginterpretasikan. Ini sangat penting. Lalu kemudian terakhir adalah tiga, itu sebetulnya 2+1. Ya, saya tidak ingin menggugat tiga, tetapi saya mengatakan tiga itu adalah 2+1. Nanti kita lihat ada apa di tiga sama dengan 2+1. Kita buka malam ini dengan sebuah perikop, ya, dengan sebuah perikop dari 1 Timotius bab 2 ayat 1-7. Pak Adri bisa tolong dibacakan, Pak Adri? Boleh, Pak Andri. 1 Timotius bab 2 ayat 1-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ya, demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik, dari 1 perikop ada 7 ayat. Yang pertama, ini kita sedikit mentafsirkan lebih cepat. Ya. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Seperti biasa, kita kalau bertemu, ini kontekstualnya, kalau bertemu dengan sahabat, dengan siapapun, saudari-saudara kita, Assalamualaikum, atau Salam, dan segala macam, kita itu adalah juga mengucapkan syukur atas kehadiran orang-orang dan pertemuan.
lalu juga sebuah harapan agar kita dapat hidup tenang, tentram, dengan segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah. Itu sebetulnya juga Allah ingin kita bahagia. Lalu yang poin keempat, ini yang kita harus perhatikan terhadap subjek malam ini. Yang menghendaki supaya orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalimat ini mengandung pertanyaan, memperoleh yang mana pengetahuannya? Lalu kebenaran yang mana? Kalaupun ada pengetahuan dan kebenaran, siapa yang mau menyampaikan itu? Lalu referensinya harus ada kepada siapa? Sumbernya. Ayat 5 dan ayat 6 sudah jelas sumbernya, yaitu siapa? Baginda kita Yesus Kristus sendiri. Karena Allah itu Esa dan Esalah pula dia yang menjadi pengantara. Jadi sentralnya harus kepada Yesus Kristus. Itulah yang sebetulnya tentang pengetahuan dan kebenaran harus memiliki sentral. Tidak boleh sentral yang lain. Lalu kemudian apa? Fungsi kita. Poin 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Nanti kita lihat di penghujung pertemuan kita malam ini, kita pun juga menjalani sebuah fungsi kenabian kita. Karena berkat rahmat baptis, kita diminta untuk menjadi pemberita juga. Ya, maka di sini sudah terlihat bahwa dalam perikop ini ada yang menjadi sumber pengetahuan, dan pengetahuan itu sendiri, kebenaran itu berasal dari mana, lalu kemudian pemberita. Ada 3 hal di sini. Itu cerminan dari sebetulnya, kalau saya bawa, saya runut, ini adalah 3 pilar. Ya, 3 pilar yang bersumber kepada siapa? Harus bersumber kepada 5 dan 6 ini. Tuhan Yesus sendiri. Maka kita lihat di sini. Ya, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya sengaja memang memakai merah supaya bisa penekanannya di sini. Memperoleh pengetahuan dan kebenaran artinya semua orang mengenal Yesus. Karena itu Yesus Kristus harus diwartakan pemberitaan tadi kepada semua bangsa dan manusia, dan wahyu mesti sampai ke batas-batas dunia. Pergilah engkau diutus. Kalimatnya seperti itu. Ya, itu kita lihat di Katekismus Gereja Katolik. Pertanyaan buat kita, njur piye caranya? Caranya gimana untuk kemudian mewartakan? Lalu kemudian harus mengacu kemana? Dan seterusnya. Ini banyak sekali pertanyaan sehingga dalam proses pendampingan iman nanti, Ibu Bapak kemudian bisa menjadi penerus, menjadi ahli-ahli yang kemudian mewarisi apa yang kita terima sebetulnya tentang kebenaran. Tetapi kita harus tahu caranya bagaimana. Ya, caranya bagaimana. Nah, inilah yang dikatakan 3 pilar dalam tanda kutip. Ada 3 pilar kebenaran di dalam gereja Katolik. Yang pertama itu adalah kitab suci. Itu pasti. Yang pertama adalah kitab suci. Lalu kemudian tradisi suci, dan ketiga magisterium gereja. Tetapi ini akan saya perbaiki statement ini nanti supaya kita bisa mengetahui alurnya ini seperti apa. Jadi biarkan dulu seperti ini, 1, 2, 3. Ya, karena tradisi suci dan kitab suci berasal dari sumber yang sama. Kita ingat tadi ayat 5 dan ayat 6. Ya, ayat 5 dan ayat 6 harus bersumber pada hal yang sama dan dipercayakan kepada gereja. Gereja huruf besar, sebuah komunitas umat beriman, termasuk kita semua yang berkumpul di sini adalah gereja. Maka gereja harus menjaga dan menginterpretasikan. Pertanyaannya sampai yang biru ini adalah, apakah saya berhak dengan interpretasi saya sendiri untuk meneruskan itu? Simpan pertanyaan itu, nanti akan terjawab di belakang. Maka kita harus menjaga dan menginterpretasikannya agar sesuai dengan apa yang diberikan oleh Yesus sendiri. Ketiga hal ini tidak bertentangan dan yang kita harus garis bawahi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri.
tidak bisa maunya sendiri, katakanlah gitu ya. Kalau magisterium gereja maunya sendiri juga susah. Ya, maka ini adalah ada tiga yang kemudian memang kita harus menjaganya. Kita tidak bisa sendiri, kita tidak bisa kemudian semaunya sendiri juga. Iman kita itu harus tiga ini yang menjadi sumber, tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Apa hubungannya dengan subtema kita tadi, materi kita malam ini? Kita lihat di sini. Holy Bible, you are not alone. Mengapa? Kira-kira pertanyaannya gitu ya. Mengapa kok dia nggak boleh sendiri? Kalau dia sendiri, namanya apa? Namanya sola scriptura. Ya, sola itu satu, tunggal, sendiri, scripture itu kitab suci. Jadi kitab suci ini tidak bisa sendiri. Dalam arti apa? Kalau dia sendiri itu adalah menjadi sebuah pemahaman, sebuah apa namanya? Saya tidak mengatakan aliran, tetapi sebuah pedoman dalam beriman. Ya, pedoman dalam beriman hanya sola scriptura. Kita tidak mau memperdalam ini merupakan pedoman siapa, tetapi yang jelas adalah di sheet ini pertanyaannya adalah kitab suci kamu tidak bisa sendiri. Kenapa? Sebab kalau sendiri sola scriptura. Nah, ini yang pemahaman ini muncul pada abad 16. Pemahaman seperti ini. Kalau dia dianggap sendiri, oke, you nggak apa-apa sendiri. Misalnya dengan kalimat yang sederhana seperti itu muncul pada dan ini tidak dianut oleh gereja Katolik. Ya. Jadi ini tidak dianut oleh gereja Katolik. Mengapa tidak mengapa hal ini tidak dianut? Lalu kemudian kalau dia sendiri namanya sola scriptura dan gereja Katolik sebetulnya tidak muncul pada abad 16, 17, 15, 14, tetapi kapan gereja Katolik itu ada? Sejak abad-abad pertama di saat Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini akan aku dirikan gerejaku. Jadi sudah jauh lebih lama. Bagaimana dengan gereja apostolik tadi yang dalam kredo? Gereja apostolik adalah gereja yang kemudian harus mengikuti sejarah di awal. Di atas batu karang ini akan kujadikan gerejaku. Berarti itu memang sebuah pola kehidupan jemaat. Bukan kemudian penentuannya itu ada di abad 16, abad 14, 17, dan seterusnya. Jadi gereja kita sudah muncul sejak zaman-zaman awal. Paham-paham kita pun juga sudah muncul sejak awal. Oleh karena itu dalam kredo ada gereja yang apostolik. Ya, kita lihat juga di sini apa yang diajarkan gereja sebetulnya tentang ini. Gereja itu apostolik karena ia didirikan atas para rasul dalam 3 macam arti. Yang pertama, ia tetap dan dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi atas dasar para rasul, atas dasar kehidupan, atas dasar bagaimana gereja pertama, jemaat pertama terbentuk. Dan juga atas saksi-saksi yang dipilih dan diutus oleh Kristus sendiri. Itu gereja apostolik menurut katekismus gereja Katolik. Lalu kemudian dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, ia menjaga ajaran dan warisan iman. Dia jaga dan dia jaga warisannya nih. Yang dijaga sebetulnya apa? Warisannya. Warisannya apa? Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis pastinya. Ya, nanti kita lihat di sheet-sheet berikutnya sebetulnya apa yang tertulis dan apa yang tidak tertulis. Serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Kemudian apa setelah ia menjaga dan menjadikan itu warisan iman, ia tetap diajarkan, dikuduskan dan dibimbing oleh para rasul. Ya, apostolik tadi, para rasul. Sampai saat kedatangan Yesus kembali.
Ya, ini perjalanan hidup manusia pasti sampai kepada akhirnya nanti, dan justru oleh mereka yang menggantikan para rasul dalam tugasnya sebagai gembala. Siapa dia? Itu adalah para uskup. Ya, para uskup yang dibantu para imam dalam kesatuan pengganti Petrus, gembala tertinggi gereja. Jadi ini dalam katekismus gereja Katolik sudah ada tanda-tanda ini. Sudah ada tanda-tanda mulai samar-samar, ada kitab suci, ada tradisi, dan ada magisterium di sini. Tetapi kita akan lihat bahwa eh, menjadi akan lebih jelas ke belakang nanti dari KGK 857 ini. Itu yang pertama dari tiga. Dan sebetulnya dalam eh, KGK ini itu muncul bahwa ternyata gereja kita yang saat ini nyambung sampai ke zaman para rasul. Terbukti apa? Terbukti bahwa gereja kita adalah gereja yang apostolik, yang dibangun atas dasar para rasul tadi. Bukan dibangun atas dasar satu, ngomongnya pinter, kedua punya gedung besar, ketiga jemaatnya banyak, lalu disitulah saya dirikan gerejaku. Ya, bukan itu, tetapi kita mendirikan gereja itu adalah atas dasar kehidupan para rasul. Kapan? Sejak zaman dulu. Ya, ini pengertian yang sangat mendasar bagi kita. Dan ini juga berharap bahwa terutama katakumen-katakumen baptis dewasa, ataupun juga katakumen yang kemudian dia pindah penerimaan dalam gereja Katolik itu ada ya. Itu kita harus memperjelas ini. Apa sih arti gereja yang apostolik itu sebetulnya? Ya, ini sorry, Budogi saya agak sedikit happy dia. Ya, kita lanjut. Eh, Gereja Katolik yang tadi saya sudah sampaikan, Gereja Katolik sudah berdiri sejak abad-abad pertama. Ya, maka ini penegasannya, Gereja Katolik nyambung sampai zaman para rasul. Sejarahnya bisa dilacak. Ya, dilacaknya dari mana? Dilacaknya dari kisah-kisah para rasul, apa yang ditulis oleh para penulis Injil, lalu kemudian dan seterusnya. Kita bisa lacak pondasi-pondasi penting, dan bagaimana ajaran iman itu juga kita bisa lacak sejak zaman para rasul. Bukan eh, ajaran iman yang bisa dilacak sejak gereja itu berdiri, bukan. Tetapi sejak sejarahnya. Pertanyaan sederhana dari saya itu adalah, apakah pada saat zaman para rasul yang sudah hidup bersama Yesus, apakah sudah ada kitab suci? Jawabannya adalah iya, tetapi perjanjian lama. Apakah perjanjian baru sudah ditulis? Belum ada. Sampai pada saat Yesus bangkit dan naik ke surga pun satu huruf pun belum ada yang namanya perjanjian baru. Apalagi apalagi surat-surat para rasul ya. Itu sama sekali belum ada. Nanti kita lihat apakah Yesus juga menggunakan perjanjian lama. Ya, apakah Yesus juga belajar? Apakah Yesus juga membaca perjanjian lama? Karena kehidupan sejarah kehidupan para rasul pun juga harus kita runut sampai ke akar-akarnya, sampai kepada sejarahnya, sehingga kita mengetahui sebetulnya kehidupan para rasul itu seperti apa dan apa yang menjadi pedoman buat dia. Nah, inilah apa yang dianut oleh Gereja Katolik. Maka sola scripture yang muncul pada abad 16 kita bandingkan dengan Gereja Katolik yang sejak abad-abad pertama sudah muncul. Maka landasan iman kita, dasar iman kita, dasar yang paling dasar ya, basic sekali itu memang kita harus menyampaikan kepada para katakumen kita nanti bahwa ini adalah gereja yang sejak awalnya sudah terbentuk sejak zaman kehidupan para rasul. Kapan toh kehidupan para rasul? Sejak mereka bersama Yesus. Ya, sejak sejarah 2000-an tahun yang lalu kira-kira. Maka itulah gereja Katolik, saya dengan tegas juga menyampaikan bahwa gereja Katolik itu sangat setia dengan sejarahnya. Sangat setia. Salah satu yang paling mudah kita lihat itu adalah
kemarin saya baru saja selesai di paroki Alam Sutra juga, bahwa ASG, dokumen Rerum Novarum, itu juga sudah lama sekali. Tapi tetap kita masih pakai, kita masih menjadi spiritual dalam kehidupan gereja Jakarta saat ini. Itulah yang dikatakan hal yang paling sederhana, setia. Ya, KGK yang kita pakai sebagai dasar pengajaran kita juga 30 tahun yang lalu diterbitkan Depositum Fidei ini, KGK ini. Maka gereja yang setia sebetulnya. Bukan kemudian gereja yang banyak muncul, lalu kemudian mungkin suatu saat juga pada tidak setia misalnya, tetapi kita setia dengan kondisi apapun. Ya. Lalu kemudian inilah yang menjadi konsep kita dari gereja yang apostolik, gereja yang nyambung sejak awal. Apostolik itu bukan para uskup. Ya, penegasannya seperti ini. Apostolik itu bukan para uskup, melainkan gereja. Sifat apostolik berarti gereja yang sekarang sungguh mengakui diri. Komunitas kita, komunitas paroki Alam Sutra yang setia sampai saat ini mengaku bahwa dirinya sama dengan gereja perdana. Itu ya yang disebut apostolik. Apa gereja perdana? Gereja perdana adalah mereka-mereka yang hidup dengan sebuah kondisi hidup saling bahu-membahu, saling berinspirasi, saling berdoa bersama, dan seterusnya. Itulah gereja kita zaman dulu. Gereja para rasul, di mana hubungan historis ini kita tidak bisa dilihat juga penggantian orangnya, melainkan kelangsungan iman. Kalau Bapak Uskup, Bapak Paus bisa berganti, tetapi apakah iman berganti? Tidak. Itulah kesetiaan gereja. Ya. Itulah gereja yang apostolik. Apostolik, pola hidup sama seperti kita. Statement kita, ucapan saya yang pertama. Cara hidup, pola hidup yang kita turunkan turun-temurun kepada anak-anak kita, itu adalah tradisi. Konsep dasar tradisi seperti ini. Maka sifat apostolik yang betul-betul dihayati secara nyata itu mencegah sebetulnya rutinitas kita yang ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan ke sana ke sini. Tetapi keapostolikan gereja bahwa setiap gereja itu menjaga anggota-anggotanya, tidak hanya bertanggung jawab atas gereja, tetapi juga bertanggung jawab atas pelayanannya. Itu gereja apostolik, gereja para rasul. Ya, ini sudah mungkin terlihat samar-samar lagi tentang tradisi, ya. Kenapa saya memulainya dari tradisi? Kita akan lihat di bagian-bagian pertengahan. Pertanyaannya sekarang juga bagi kita adalah gereja yang saat ini itu adalah memiliki 27 kitab perjanjian baru. Kok kenapa 27 ya? Pertanyaan kita ya. Mungkin sudah dibahas di materi-materi sebelumnya. Kenapa 27? Bukan artinya jawabannya bukan 30 atau bukan 26, tetapi ini adalah sebuah proses. Mengapa 27? Ada kanonisasi di situ. Bagaimana proses kanonisasi? Kita akan melihat nanti asal-usul dari kitab suci itu sendiri, yang penekanannya justru mengarah kepada tradisi. Ya. Lalu bagaimana dengan perjanjian lama? Bagaimana dengan perjanjian lama? Perjanjian lama itu diwarisi oleh umat Yahudi melalui para rasul. Itu perjanjian lama, diwarisi oleh umat Yahudi melalui para rasul. Artinya apa? Para rasul pun memakai perjanjian lama. Perjanjian lama pun juga dipakai, diterima oleh kita sebagai bagian dari Alkitab. Ya. Mengapa kok kita menerimanya? Karena para rasul juga menerimanya, karena gereja kita adalah gereja yang apostolik. Kalau para rasul menerima, kita pasti menerimanya. Karena gereja Katolik, gereja yang kemudian meneruskan gereja para rasul. Ya. Nah, sekarang kita lihat perjanjian lama sebetulnya. Ya, kita lihat dulu perjanjian lama sedikit. Perjanjian lama
sudah sejak zaman Tuhan Yesus itu pasti ada. Ya, terbukti kita ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri juga pernah membaca kitab Perjanjian Lama di Bait Allah ya, di Nazaret. Yesus pernah membaca itu, nanti kita lihat di Lukas bab 4. Lalu juga Yesus menjelaskan Perjanjian Lama pada dua muridnya yang frustasi pulang ke Emmaus, pulang kampung ya. Kita lihat nanti di bab 24. Apa isinya? Ini adalah sebuah bukti bahwa ternyata Yesus pun membaca Perjanjian Lama. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Ya, artinya apa? Yesus sudah membaca tuh Perjanjian Lama. Maka Perjanjian Lama menjadi bagian dari kita. Lalu apa yang disampaikan di bab 24? Pada saat perjalanan Emmaus, dua murid, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, ya, Kejadian, Bilangan, dan seterusnya itu ya, dan segala kitab nabi-nabi. Artinya apa? Yesus sudah merefer, Yesus sudah merefer kepada Perjanjian Lama. Maka di zaman Yesus itu sendiri sudah ada Perjanjian Baru belum? Yang ada adalah baru Perjanjian Lama. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus jalani bersama para rasul. Kalau seandainya para rasul punya sekretaris zaman ini, apa semua perkataan Yesus dia ketik, gitu ya, menjadi sebuah kitab, langsung print, langsung apa. Tetapi kita lihat kitab suci itu sendiri tersebar, ya, kitab suci itu tersebar di mana-mana, belum dikumpulkan. Ini proses pembentukan kitab suci ya sebetulnya. Itu masih tersebar di mana-mana. Kalau saya katakan surat yang pertama kali, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, adanya di mana? Jadi kota Tesalonika. Belum ada di Roma, penduduk Roma belum tahu bahwa ada surat di sana. Atau surat kepada Uskup Timotius yang megang ya Uskup Timotius. Bukan kemudian penduduk Roma atau penduduk Yerusalem. Jadi memang tersebar. Kitab suci itu tersebar. Di depan tadi saya sudah katakan, ada 27 Alkitab, itu adalah proses kanonisasi. Ya, proses kanonisasi. Nah, yang terpenting adalah hukum kita, hukum kasih kita. Kita lihat di sini, hukum yang utama ayat 40. Yesus mengatakan, pada kedua hukum inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya Perjanjian Lama sungguh-sungguh tidak bisa dipisahkan. Perjanjian Lama isinya apa? Ada satu sisipan, ada satu bagian Deuterokanonika. Itu pun juga saudari-saudara kita tidak memakai itu, tetapi kita ada di situ. Jadi seluruh Perjanjian Lama, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus merujuk kepada Perjanjian Lama. Ya, maka Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi hukum atau sumber iman yang tertulis. Itu kesimpulan pertama. Sumber iman yang tertulis. Yang tertulis apa namanya? Yang tertulis adalah yang bernama Kitab Suci. Ya, kemudian yang tertulis pun juga ada sumber-sumber ajaran iman lain melalui pengganti para uskup, para paus, pengganti Petrus, termasuk surat-surat ensiklik, lalu kemudian surat-surat apostolik, dan seterusnya yang diterbitkan oleh Bapak Paus. Kenapa kok dikatakan surat apostolik ya Bapak Paus? Ya pengganti Petrus, penerus para rasul. Itu kesimpulan kita pertama, bahwa kitab suci adalah sumber iman yang tertulis. Tugas kita tadi apa? Menjaga dan meneruskan. Ya, meneruskan fungsi dari magisterium. Sebelum kita membahas magisterium, kita pahami dulu
tentang kitab suci yang sudah dibahas pastinya sebelumnya. Lalu nanti hari ini dengan tradisi suci dan magisterium. Ini adalah sebetulnya bagian dari tradisi suci. Kenapa kok saya katakan bagian tradisi suci? Karena tradisi suci yang ditulis itu menjadi kitab suci. Kita lihat nanti ya. Maka sebetulnya lalu dalam zaman para rasul itu siapa yang menulis kitab suci? Ya, kita harus ingat juga bahwa tidak semua rasul itu menulis Injil. Hanya dua, yaitu Rasul Matius dan Rasul Yohanes. Hanya ada dua rasul yang kemudian dia sebagai penulis Injil. Tetapi dalam kehidupan generasi pertama umat Kristen, yang bukan rasul juga ada yang menulis Injil, Markus dan Lukas. Siapa mereka? Mereka adalah murid-muridnya para rasul. Jadi tidak semua rasul menulis kitab suci. Terkadang kita pun juga karena sering membaca kitab suci, lalu kemudian tanpa melihat, oh iya Markus, Lukas, Yohanes itu adalah para rasul, Matius juga. Tapi ternyata memang hanya ada dua rasul yang menulis. Pertanyaan kita sekarang dengan komik yang seperti ini, lalu para rasul yang lain ngapain? Enggak menulis, tetapi dia mengajar secara lisan, secara tulisan. Menjadi kitab suci, secara lisan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan dalam tanda kutip di sini bukan kebiasaan seperti kita ya. Kebiasaannya itu adalah pulang kampung waktu Lebaran misalnya. Tradisi suci tidak seperti kebiasaan. Ya. Jadi mereka yang selain menulis juga ada yang selalu setia mengajar dengan lisan, dengan lisan, dengan lisan. Kita bisa lihat di sini. Jadi tidak semua rasul menulis dan juga tidak semua juga yang lisan. Kalau tidak semua yang lisan, maka dia menulis. Artinya ajaran tertulis yang nantinya dikumpul, ajaran tertulis yang terpencar-pencar tadi dikumpul, dibundel, dijilid, disnappy begitu ya. Itu kemudian menjadi kitab suci Perjanjian Baru zaman para rasul ya. Tapi dia tidak menggantikan ajaran lisan. Ini kita pegang dulu ya. Ajaran tertulis tidak menggantikan ajaran lisan, dan ajaran lisan pun tidak memiliki. Ajaran lisan itu tetap memiliki otoritas. Lalu dalam Lukas bab 1 sudah jelas di situ. Lukas memberikan keterangan mengapa ia menulis Injil. Kenapa dia menulis Injil? Agar kita tahu bahwa yang diajarkan kepada kita tentang Yesus itu benar. Jadi yang ditulis itu harus benar. Ya, yang ditulis itu harus benar. Jadi tulisan tentang ajaran Tuhan Yesus berguna untuk menjadi pengetahuan yang awal tadi, untuk mengetahui sebuah kebenaran di slide-slide pertama tadi. Jadi tulisan itu adalah tentang ajaran Tuhan Yesus yang berguna untuk mengetahui bahwa semua itu benar. Tetapi tulisan ini tidak bermaksud untuk mencatat secara rinci. Ini juga harus kita garis bawahi, dia tidak menulis secara rinci semua perkataan dan perbuatan Yesus. Kalau semua ditulis secara rinci dan pada kehidupan zaman dulu juga tidak ada alat tulis dan notebook dan seterusnya ya, kalau seandainya punya iPad itu para rasul udah tinggal gampang diketik atau direkam lalu kemudian dia mengetik di rumah. Tidak seperti itu kehidupan zaman dulu ya. Maka tulisan ini tidak bermaksud untuk mencatat secara rinci. Artinya apa? Ada yang menjadi tradisi di sana. Ada yang menjadi kebiasaan suci di sana. Ada yang menjadi tradisi iman, perjalanan iman itu menjadi tradisi di sana. Ya, konsep dari tradisi pelan-pelan kita sudah mengarah, lalu kemudian pendasarannya apa dalam kitab suci? Pendasarannya apa dalam kitab suci? Yohanes 20 ayat 30. Kita lihat di sini memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus. Masih banyak tanda lain di depan murid-muridnya. Sungguh banyak sekali pasti.
yang tidak tercatat dalam kitab ini. Injil Yohanes mengatakan itu, yang tidak tercatat. Berarti apa? Ada yang tidak tercatat juga. Yang tidak tercatat menjadi apa? Hidup menjadi tradisi. Ya. Lalu bab 21, masih banyak hal-hal lain yang dibuat Yesus. Tetapi jikalau semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Jadi begitu banyak. Jadi begitu banyak semua ajaran iman, pengetahuan iman yang kalau semuanya satu persatu ditulis itu nggak muat. Ini Injil Yohanes mengatakan ini. Jadi ada yang tidak ditulis, ya, ada yang tidak ditulis. Itulah yang dimaksud tradisi tadi. Jadi ajaran lisan itu tetap memiliki wibawa. Tidak memiliki wibawa dalam perjalanan iman Kristen. Misalnya contohnya tata cara ekaristi. Tata cara ekaristi itu ajarannya itu ada dalam kitab suci pasti. Sejak kapan ekaristi ditetapkan itu ada, tetapi apa? Cara-caranya yang tidak ada. Cara-caranya itu yang kemudian menjadi tradisi, terus prakteknya bagaimana dan seterusnya. Itu kita bisa lihat tradisi yang persis sama itu mau Gereja Katolik Indonesia di bagian timur, di bagian barat, bahkan kemudian Gereja Katolik sampai ke Roma dan dimanapun, itu sama semuanya dalam berekaristi. Bahasanya memang berbeda. Itulah yang kemudian menjadi turun-temurun tadi. Lalu apa sekarang hubungannya antara Alkitab dengan tradisi? Ya, hubungannya apa? Kesaksian Rasul Yohanes dalam surat yang ketiga, itu bahkan juga ditulis di bagian penutup. Banyak hal yang harus kutulis. Banyak sekali yang harus dia tulis, tetapi dia tidak mau menulis dengan pena, dengan tinta gitu ya. Apa yang dia mau? Aku berharap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Jangan SMS dah, jangan WhatsApp deh, ngomong aja gitu ya. Kira-kira seperti itu bahasa sekarang. Jadi ada yang ingin disampaikan juga melalui lisan oleh Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes. Itu di bagian penutup kitabnya, di surat yang ketiga. Lalu kita juga mundur sedikit di nomor 2. Penutup juga intinya sama. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku mau datang langsung berhadapan muka, ngobrol, menyampaikan secara lisan supaya sempurnalah sukacita kita. Itu di surat yang kedua sebagai penutup. Bahkan dengan tegas sekali ya. Bahkan dengan tegas sekali eh, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Ini yang tadi saya sebut, kalau memberi nasihat suratnya kepada jemaat di Tesalonika, berarti surat-suratnya itu ada di kota Tesalonika. Apakah jemaat di Roma pada saat itu tahu isinya surat Paulus kepada Tesalonika? Kan nggak tahu juga. Dia tidak tahu, apalagi di Yerusalem, apalagi di mana-mana. Itu hanya berlaku untuk pada saat itu ya, berlaku untuk di kota Tesalonika. Apa bunyinya? Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik lisan maupun tertulis. Maka itulah, kalau dalam kita bahasakan sederhana, itu maka eh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik Alkitab dan tradisi suci, baik lisan maupun tertulis. Jadi tulisan itu tidak lebih penting dari pewartaan lisan. Artinya bahwa kedua-duanya itu jalan bersama, sangat bersamaan, tetapi memiliki asal-usul yang berbeda. Tetap kemudian harus jalan bersamaan. Ya. Maka apa? Tanpa ajaran lisan, ya, tanpa ajaran lisan, ajaran tertulis tidaklah lengkap. Ya.
Tanpa ajaran lisan, ajaran tertulis tidaklah lengkap. Dengan sumber yang sama, Alkitab suci harus bersama dengan tradisi suci menjadi sumber iman. Maka itu saya sampaikan tadi bahwa Alkitab tidak bisa sendirian. Kalau sendirian namanya sola scriptura. Alkitab tidak bisa sendirian. Ajaran tertulis itu namanya kitab suci, ajaran lisan disebut tradisi suci. Keduanya itu kita harus wariskan. Alkitab dan tradisi suci. Sekarang perihal tradisi suci. Mana yang benar sebetulnya? Kitab suci tidak sendirian atau sendirian pada akhirnya? Pertanyaannya kan itu. Benar, jawabannya itu adalah tradisi suci itu menjawab benar. Kitab suci itu tidak sendirian. Kenapa? Dalam hal ini sesuai dengan ajaran yang diteruskan turun-temurun sejak zaman para rasul hingga saat ini. Saya salah tulis sejak zaman para rasul hingga saat ini. Karena apa? Gereja kita adalah gereja yang apostolik. Jadi muter aja ke situ. Selalu kembali kepada gereja yang apostolik. Ingat, gereja kita adalah yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, dan sejak dulu gereja Kristus percaya bahwa Alkitab sekaligus pada tradisi suci sebagai rujukan iman. Bukan hanya pada satu aja, bukan hanya satu rujukan ya, tetapi harus dua, tradisi suci dan kitab suci tadi. Maka mana yang benar? Kitab suci sendirian atau tidak sendirian? Dia tidak sendirian, kitab suci itu. Di mana posisi tradisi suci sebetulnya? Dengan diagram yang mudah kita mengerti, saya buatkan seperti ini. Ya, kalau kita lihat bagian yang kuning, di bagian yang kuning itu ada tradisi suci. Ada tradisi suci. Sebuah tradisi suci, sebuah ajaran iman, kalau kita melihat tadi Yohanes bab 20 ya, kalau kita lihat Yohanes bab 20 tadi, masih banyak yang tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi sebuah kehidupan, sebuah tradisi iman zaman dulu, pengajaran juga itu yang ada yang tertulis. Maka tradisi itu lingkupnya sangat luas. Yang kemudian kita lihat di Yohanes 21, kalaupun dituliskan semua, dunia ini tidak cukup. Maka tradisi suci itu lingkupnya, di dalamnya tradisi suci itu ada kitab suci. Ya, ada kitab suci. Jadi harus dua-duanya, jangan kitab suci aja yang diambil. Tetapi tradisi suci yang merupakan sumbernya. Kenapa kok saya katakan menjadi sumber? Karena kitab suci itu adalah sebuah ajaran iman yang ditulis. Sebuah tradisi iman yang ditulis. Kalau belum ditulis ya belum namanya kitab. Ya, belum namanya kitab. Sangat jelas bahwa Alkitab itu asalnya dari tradisi suci, sebuah ajaran lisan yang ditulis. Ini arti diagram ini. Jadi Alkitab itu berasal dari tradisi suci, sebuah ajaran suci, sebuah ajaran lisan yang ditulis. Tanpa tradisi suci, tanpa sebuah ajaran suci yang ditulis ya, tanpa sebuah tradisi suci yang ditulis, maka tidak menjadi Alkitab. Alkitab itu adalah tradisi suci, ajaran suci yang ditulis. Sehingga namanya kitab. Kitab tentunya bisa dibaca. Itu menjadi sebuah kitab akhirnya. Nah, sebagai contoh begini, dulu beberapa pengikut Yesus menuliskan ajaran-ajaran imannya. Ya, menuliskan, mengirimkan surat. Kalau kita lihat, zaman dulu kitab suci pun masih bertebaran ya. Markus ada di Roma. Lalu kemudian surat di Tesalonika adanya di Tesalonika. Surat kepada Uskup Timotius ya dipegang sendiri oleh Uskup Timotius. Kemudian juga surat Markus ya adanya di Roma, Matius adanya di Yerusalem. Jadi masih terklaster-klaster lah kira-kira zaman dulu ya. Belum terkumpul sampai saat ini. Artinya apa? Pemakaiannya terbatas pada area-area. Maka kitab-kitab
atau surat-surat yang beredar itu masih tersebar luas dan hanya dipakai oleh umat-umat setempat. Itu yang dianggap sebagai pedoman pengajaran iman dan masih tersebar. Ya, masih tersebar. Tradisi suci justru kemudian secara resmi menyatakan Alkitab sebagai Alkitab. Jadi Alkitab sebagai Alkitab maksudnya itu adalah dulu itu sudah banyak tersebar, lalu kemudian terkumpul sebagai Alkitab apa? Sebagai Alkitab yang kita pegang saat ini. Ada surat-surat, ada segala macam di situ. Itu melalui proses kanonisasi. Siapa yang melakukan kanonisasi adalah penerus-penerus para rasul. Jadi tidak semua kitab yang kemudian masuk, sehingga secara mudah saya katakan bahwa terjadinya 27 kitab perjanjian baru itu merupakan proses kanonisasi, merupakan proses tradisi suci. Banyak kitab yang kemudian belum terkanonisasi, tetapi kemudian kita sudah closing untuk 27 kitab itu. Itu proses kanonisasi, proses tradisi. Jadi Alkitab yang kita pegang saat ini ya dengan berbagai bahasa, dan yang terakhir ada pembaharuan cetakan, pembaharuan ejaan mungkin ya, itu adalah diserahkan oleh tradisi suci. Tradisi suci itu apa? Tentunya mereka yang kemudian membahasnya itu menjadi sebuah resolusi, menjadi mengkanon, meresmikan, mensucikan sebuah kitab. Itu. Andri, maaf Ya, mengingatkan 5 menit lagi kita istirahat break oke. sebentar ya Pak. Yes, 1 menit, satu slide lagi. Maka Oke. kita lihat di sini, tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali, sangat erat. Ya, kitab suci, tradisi suci pun tidak bisa kemudian menjalankan sendiri. Dia memiliki sebuah yang tertulis juga, karena kitab suci itu adalah bagian dari tradisi suci yang tertulis. Yang tidak tertulis pastinya juga sangat banyak. Itu yang kemudian diteruskan dari masa ke masa. Ini berhubungan erat sekali dan terpadu. Sebab apa? Keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama. Tadi surat Timotius tadi, bab 5-6 tadi. Sumbernya sama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kedua-duanya menghadirkan dan mendayagunakan misteri Kristus di dalam gereja yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orangnya sampai akhir zaman. Maka tradisi suci dan kitab suci ini sangat 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 erat sekali. Ya, sangat erat sekali. Nah, sebagai babak pertama ini sudah teng-tong, saya sedikit kesimpulannya seperti ini. Ya, karena tradisi suci dan kitab suci berasal dari sumber yang sama dan dipercayakan kepada gereja, maka kita harus menjaganya. Tradisi suci dan kitab suci, dua-duanya ini harus kita jaganya. Nah, bagaimana menginterpretasikan tugas siapa? Ya, tugas siapa untuk ini? Kita lanjutkan setelah break berikutnya. Terima kasih, Mas Adri. Sorry. Sampai kepada halaman 32, Pak Andri. 32 ya. Oke. Karena banyak sekali file. Nah, ini sudah full screen ya. Maka kita baru mendapatkan 2. Kitab suci dan tradisi suci. Sekali lagi, munculnya kitab suci itu karena dituliskan. Dituliskan dari apa? Pengajaran-pengajaran lisan. Pengajaran-pengajaran lisan sejak kehidupan Yesus. Lalu kemudian tadi saya tegaskan di awal bahwa sampai Yesus bangkit pun satu huruf pun belum ada. Yang ada adalah tradisi. Ya, adalah tradisi-tradisi yang terus disampaikan, diwarisi. Ya, kenapa diwarisi? Bukan diwariskan. Kalau diwariskan adalah satu bentuk tanpa sebuah aksi,
hanya memberi saja, tetapi kalau diwarisi itu adalah termasuk unsur interpretasi yang ada di dalam pengajaran kebenaran tadi. Nah, kita harus menjaganya dan menginterpretasikan agar sesuai dengan yang diberikan Kristus sendiri. Kalau kita lihat di sini adalah sentralnya, di gambar ini adalah Kristus sentralnya. Lalu di gambar itu ada kitab suci dan ada para rasul, para orang suci, para tradisi suci, termasuk Santo Santa di sini ada semua. Ya, apakah Santo Santa juga menulis kitab suci? Tidak, dia menuliskan tradisi, menuliskan pengajaran-pengajaran yang kemudian diimani. Itulah tradisi. Kita harus menjaganya itu. Nah, dari sini kemudian kita ingat lagi yang hal-hal yang tadi itu adalah mengapa dia tidak sendirian, harus ada tradisi suci, ya, harus ada tradisi. Benar dalam arti bahwa sesuai dengan ajaran yang diteruskan turun-temurun, itu dianggap benar, ya. Itulah gereja yang apostolik. Ini sudah tadi bagaimana cara kita mewartakan. Karena itu Kristus harus diwartakan kepada semua bangsa dan manusia. Dan wahyu mesti sampai kepada batas-batas dunia, ke ujung dunia, ke seluruh penjuru dunia, diwartakan. Pertama kali yang mewartakan siapa? Tentunya para rasul. Ya, tentunya para rasul. Mereka-mereka adalah dalam tanda kutip, diwartakan itu adalah mereka itu adalah magisterium pertama. Ceritanya begitu. Yang diberi kuasa untuk kemudian meneruskan. Para muridnya juga meneruskan hal-hal seperti itu. Itu boleh dikatakan dalam bahasa gampangnya itu adalah magisterium pertama. Kenapa dalam bahasa gampang? Tentunya zaman para rasul tidak ada istilah magisterium sebetulnya. Karena bahasanya masih bahasa zaman dulu ya. Bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya. Jadi hanya berupa istilah, berupa tugas perutusan. Ya, berupa tugas perutusan mereka yang diutus. Kalau kita lihat penerusnya siapa? Para rasul, ya, para paus yang sampai saat ini. Ya, kita lihat sekarang sebetulnya magisterium gereja. Magisterium adalah wewenang mengajar. Jadi para rasul pun juga memiliki wewenang pada saat itu. Memiliki wewenang yang sudah diutus, ya, diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Katekismus Gereja Katolik, ya, kita lihat di sini, dengan demikian maka gereja, ya, dengan demikian maka gereja dalam arti gereja pada zaman dulu pun juga bisa. Dengan demikian maka Yesus mempercayakan, ya. Jadi dengan demikian maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu. Recording stopped. Ya. Jadi maka dengan demikian gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Ini sudah jelas tanda-tanda bahwa sudah ada koridor bahwa ternyata di sini ada tradisi suci. Kita lihat kalimat berikutnya, maka dari itu keduanya, tradisi maupun kitab suci harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Ya, ada fungsi meneruskan dan fungsi menjelaskan. Fungsi meneruskan boleh, bisa hanya diteruskan. Nih pelajari. Tapi tanpa ada fungsi menjelaskan, maka yang tadi, nih pelajari, itu bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Maka harus ada kejelasan siapa, wewenang siapa untuk menjelaskan itu. Ya, wewenang siapa untuk menjelaskan itu. Ada fungsi meneruskan dan fungsi menjelaskan. Di bahasa Latin kita lihat di bawah transmissio et interpretatio. Harus berdua dia, menjelaskan dan
meneruskan. Maka dari statement ini di KGK, kita bisa membangun sebuah bagan yang untuk mempermudah aja ya. Sebuah diagram yang pertama itu adalah ini. Ya, gereja KGK 82 dan 85. Berawal dari sini dulu. Ya, nanti kita lihat seterusnya. Diagram ini akan menjadi sebuah diagram yang bagus sekali sehingga kita melihat 3 itu adalah 2 plus 1. Ya. 3 itu adalah 2 plus 1 berawal dari gereja tadi. KGK 82. KGK 82 bunyinya seperti apa? Seperti ini. Meneruskan dan menjelaskan. Kita lihat satu-satu ya. Nah, KGK 85. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis. Ya. Jadi tradisi yang tadi sudah tertulis itu harus ada yang menafsirkan secara jelas, secara benar, secara otentik yang tertulis atau diturunkan. Dipercayakan kepada wewenang mengajar gereja. Ini udah jelas di sini. Jadi harus ada yang menafsirkan secara otentik. Adapun tugas menafsirkan dipercayakan kepada wewenang mengajar gereja. Kita tidak bisa kemudian, kelebihan kita itu adalah bagaimana menafsirkan sesuatu harus merujuk kepada apa? Wewenang mengajar gereja. Itu harus merujuk kepada itu. Kita tidak bisa kemudian merujuk kepada diri saya sendiri, kepada si A, kepada si B, kepada si C, begitu ya. Sampai kepada materi ini pun, saya harus kemudian dalam tanda kutip mengendorse, memberikan kepada Romo Uut, Romo ini yang menjadi koridor saya. Itu harus kemudian di kalau dalam bahasa buku itu ada imprimatur dan Hillhofstadt ya. Itu harus kemudian diiyakan dulu. Oh iya benar ini. Nah itulah yang arti sederhana dari KGK 85 ini. Dipercayakan kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Bukan kemudian penafsirannya atas diri sendiri. Itulah gereja Katolik. Maka dari KGK tadi, ya, dari KGK tadi, dilanjutkan dengan KGK 86. Wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah. Jadi, wewenang mengajar ini saya sudah memiliki wewenang, tetapi kemudian ya wewenang saya yang saya pakai. Dia berada di atas sabda. Kalau ini sabda, dia berada di sini, itu nanti yang akan bergerak itu adalah ini. Wewenang mengajar, ya sepengetahuan saya aja, tetapi sebetulnya mengajar itu adalah melayani sabda, ya, melayani, dia mendorong sabda itu. Wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayani, yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja sejauh sabda itu karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus didengarkan. Artinya harus kemudian kita pahami dulu, kita dengarkan dulu dengan hikmat, kemudian memang dipelihara dengan suci dan diterangkan dengan setia. Jadi dia konsepnya itu adalah 85 dan 86. Pertama itu adalah sabda Allah yang tertulis harus kemudian secara otentik diteruskan oleh wewenang mengajar gereja. Wewenang itu sendiri, orang itu sendiri, magisterium itu sendiri tidak berada di atas sabda. Dia harus melayani sabda justru. Melayani. Ya. Nah, kita kembali ke 85 dulu sebetulnya. 85 ini sebetulnya wewenang mengajar gereja itu siapa? Sebelum kita kemudian mendapatkan suatu pemahaman bahwa magisterium itu sebetulnya siapa. Ya. Dalam KGK 85 ini, itu adalah kalimat yang tidak lengkap.
Mengapa saya sebutkan tidak lengkap? Karena saya biasanya melihat dulu tulisan aslinya, ya, tulisan aslinya. Di sini ada yang saya cetak merah. Tidak ada episkopis in communione cum Petri succere Romano episcopo. Jadi tidak ada kata-kata bahwa ada eh, penerusnya Petrus. Petri successore. Tidak ada penerusnya Petrus di sini. Dalam tulisan asli, KGK-nya dalam bahasa Latin, itu bahwa ada uskup Roma, ada paus di situ, ada penerus Petrus di situ. Tetapi dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahan lagi, atau dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris itu the bishop in communion with the successor of Peter. Jadi penerusnya Petrus ini siapa? Adalah bishop Roma, uskup Roma, Bapak Paus. Ya, maka kesimpulannya dari eh, dua bahasa ini, kalau saya bandingkan, itu ada teks yang hilang, ada terjemahan yang hilang di sini. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan seterusnya dipercayakan kepada wewenang mengajar gereja, ini timbul pertanyaan, siapa yang wewenang? Teks yang hilang itu adalah dalam bahasa di bawah ini ada dua, Latin dan bahasa Inggris, sehingga muncul demikian. Tugas wewenang mengajar gereja di kompendium KGK. Kepada siapa diberikan tugas untuk menafsirkan kasanah iman ini secara otentik? Tugas untuk memberikan tafsir otentik terhadap kasanah iman ini dipercayakan kepada otoritas kuasa mengajar gereja, sama dijelaskan di sini, yaitu pengganti Petrus, uskup Roma, dan para uskup yang ada dalam kesatuan dengannya. Termasuk juga siapa? Termasuk juga Bapak Uskup kita, Bapak Kardinal, dan Uskup Bogor, Uskup segala macam. Karena apa? Berada dalam kesatuan. Sehingga pengajaran iman, magisterium iman itu berada, kelanjutan iman, pendampingan iman menjadi tanggung jawab para pengganti Petrus, para penerus Petrus. Dalam pelayanan Sabda Allah, pengajaran resmi ini mempunyai karisma kebenaran dan kepadanya juga diberi tugas untuk merumuskan dogma yang merupakan rumusan kebenaran. Merumuskan dogma. Jadi dengan terang iman, dengan otorisasi yang ada, sebagai pengganti Petrus, tentu saja bisa kemudian merumuskan sebuah dogma, sebuah ajaran. Maka dari kompendium ini sendiri, kalau tadi KGK, ini kompendiumnya, itu memberikan gambaran bahwa sampai kepada ada surat-surat apostolik, surat-surat ensiklik, dokumen gereja, dan segala macam, itu merumuskan sebuah dogma, sebuah ajaran. Bagaimana iman itu harus terpelihara, bagaimana kemudian seiring zaman, iman pun juga harus kemudian bisa dicerminkan terhadap zaman itu. Sampai terakhir ada dokumen gereja, dokumen dari Bapak Paus tentang Fratelli Tutti, lalu tentang dokumen Abu Dhabi, semua menjadi pendamping, menjadi sumber-sumber kita dalam perjalanan iman juga. Kita tidak tahu nanti apakah di tahun-tahun 50 tahun lagi Bapak Paus berganti akan ada kemudian pengajaran-pengajaran iman yang disesuaikan dengan zaman, tetapi kemudian harus bersumber pada satu hal yang sama, yaitu Yesus sendiri. Ya, mereka diberi kuasa untuk itu. Otoritas pengajaran resmi ini juga diperluas pada kebenaran-kebenaran lain yang mempunyai hubungan erat dengan wahyu. Karena konsepnya wahyu itu adalah sesuatu yang disampaikan kepada umat manusia untuk keselamatannya. Tuhan ingin apa? Ya, kebenaran-kebenaran itu. Maka dari KGK 82, 85, lalu ada kompendium, diagram yang tadi itu menjadi dua.
menjadi dua bagian. Ada fungsi meneruskan dan menjelaskan. Yang diteruskan tadi adalah apa? Semua yang tertulis dan tidak tertulis, tradisi suci dan kitab suci, yang menjelaskan kemudian magisterium. Ini maka kita memiliki tiga, ada kitab suci, ada tradisi suci, dan ada magisterium. Peran magisterium apa? Itu adalah kemudian menjelaskan. Magisterium tidak berada di atas kitab suci, tidak berada di atas tradisi, tetapi dia melayani keduanya. Keduanya itu adalah apa? Ini wahyu. Kalau saya gambarkan lagi diagram yang sangat sederhana, fungsi interpretasi tadi, fungsi meneruskan tadi, itu menjadi wahyu yang menjadi tertulis. Lalu kemudian kitab suci, dan yang lisan itu adalah tradisi. Dan dua hal ini diteruskan. Gereja meneruskan dua hal ini. Dua hal ini tentunya bersumber dari wahyu Allah. Ada fungsi meneruskan. Maka kalau saya kembalikan lagi ke grafik ini, itu adalah bagaimana iman kita, bagaimana dasar iman kita itu tiga, 1, 2, dan 3. Tetapi 3 ini adalah 2 yang dilayani oleh 1. Artinya 1 ini, magisterium ini melayani kitab suci dan tradisi suci. Ya. Fungsi meneruskan dan fungsi menjelaskan di sini. Yang semuanya berasal dari wahyu. Nah, fungsi interpretasi, gereja menjelaskan tradisi suci dan kitab suci yang ada kalanya harus dijelaskan. Apalagi dengan bahasa-bahasa perumpamaan Yesus misalnya, atau bahasa-bahasa kitab suci, dan juga bahasa-bahasa teologi lainnya, itu memang harus diinterpretasikan, tentunya dengan terang Roh Kudus. Untuk itulah mereka menjadi fungsi interpretasi. Dengan interpretasi apa? Bukan interpretasi sendiri, tetapi interpretasi dengan kuasa. Dengan Roh Kudus juga, tentunya juga mereka yang memiliki wewenang untuk itu. Kita tidak bisa menginterpretasikan sendiri. Wewenang mengajar magisterium lebih kepada fungsi interpretasi. Mereka, para magisterium, tidak berada di atas 2, tetapi magisterium melayani 2. Pada saat kita kebingungan untuk sebuah perikop kitab suci misalnya, datanglah kepada pastor, kepada romo. Mengapa? Bapak Uskup dibantu oleh imam. Tadi sudah di depan sudah dijelaskan. Nah, maka jelaslah tradisi suci, kitab suci, dan wewenang mengajar gereja menurut rencana Allah yang maha bijaksana saling berhubungan, berpadu sedemikian rupa sehingga satu sama lain, satu tidak ada tanpa dua lainnya. Dan semuanya itu harus bersama-sama. Masing-masing tentunya dengan cara sendiri, di bawah gerakan satu Roh Kudus yang tadi saya sampaikan, dan membantu secara berdaya guna bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi keselamatan kita semua, bagi keselamatan, bagi proses, karena keselamatan itu adalah sebuah proses di mana kita mengimani Kristus. Caranya itu bagaimana orang kemudian bisa mengimani Kristus harus diajarkan. Itulah membantu berdaya guna bagi keselamatan jiwa-jiwa. Masing-masing dengan caranya sendiri dalam arti apa? Bahasanya juga disesuaikan, cara penyampaiannya juga disesuaikan. Itulah fungsi daripada magisterium. Ya, sudah menjadi jelas bahwa ada 3 pilar, saya berikan tanda kutip, ada 3 pilar kebenaran di dalam gereja Katolik. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Nah, kalimat ini yang tadi saya sampaikan, ini setidaknya harus ada kata penjelasan lain. Tidak hanya 3 pilar, tetapi penjelasannya harus ada hal ini. Ya.
kitab suci, tradisi suci, dan diwartakan oleh siapa? Oleh magisterium gereja. Ya, oleh magisterium gereja. Inilah fungsi 3 pilar kita. 3 itu adalah 2 plus 1. Nah, kita sudah sampai di penghujung magisterium ini. Lalu sebetulnya magisterium itu untuk kita bagaimana? Pertanyaannya, apakah semua dalam penyampaian iman, dalam semua penyampaian pengajaran, kita tidak bisa melakukan itu? Apakah demikian? Ataukah harusnya itu kan tugasnya Romo semuanya, tugasnya Bapak Uskup semuanya? Kita harus lihat sebuah tradisi juga yang diteruskan. Yang diteruskan siapa? Sebuah pengajaran iman yang diteruskan oleh penerusnya Petrus. Ya, kalau kita lihat salah satunya adalah dokumen kerasulan awam. Ya, dokumen kerasulan awam. Karena apa? Kita pun juga mengemban tugas itu. Ya, kita bisa cek di KGK di 873. Sedangkan kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat. Ya. Sedangkan kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Kita mengemban tugas itu untuk meneruskan, untuk menginterpretasikan. Bagaimana cara menginterpretasikan? Itulah gunanya kita bertemu malam ini. Ya, kita bertemu malam ini. Bagaimana untuk meneruskan? Oh, saya harus tahu dulu caranya. Saya harus tahu ininya. Maka pelajaran kitab suci juga penting. Ya, banyak di paroki-paroki itu pasti ada paket A, paket B, paket C ya, setahu saya. Terus kemudian ada KPKS, lalu kemudian juga ada kursus katekis, juga kemudian ada sekolah liturgi. Semua itu adalah sebuah upaya apa? Sebuah upaya kita sebagai kaum awam selalu ikut serta dalam mengemban tugas imamat. Ya, tugas imamat itu kita emban, kenabian pun kita emban fungsinya. Bukan berarti kita itu adalah seorang nabi, bukan. Tetapi tugasnya nabi apa? Meneruskan, membawa orang menjadi selamat gitu ya. Menunaikan tugas mereka dalam perutusan segenap umat Allah dalam gereja dan di dunia. Apolesticam actuitatem. Dekrit kerasulan awam. Ini sudah didekritkan. Oleh siapa? Tentunya oleh Bapak Paus. Siapa Bapak Paus? Oh, dia pengganti Petrus. Ini kan bukan tulisan Petrus. Tidak begitu juga ya, tetapi kita iman, kita gereja yang hierarki, yang tadi sudah gereja didirikan di atas batu karang ini. Petrus, dan kemudian juga disampaikan oleh para penerusnya. Itu sudah jelas. Ya, maka tugas kita sebagai umat, sebagai awam di Paroki Alam Sutra itu juga meneruskan dan mewarisi generasi penerus kita dengan pengetahuan dan kebenaran. Itu sebagai slide terakhir, Ibu Bapak. Jadi mari kita terima tugas kenabian ini. Kita terima untuk kemudian kita tunaikan juga. Kita bersama-sama berproses. Bagaimana kita pun juga turut mendampingi mereka. Turut menciptakan yang dalam bahasa teologi dan sedikit susah, menciptakan kerajaan Allah. Ya, terima kasih Ibu Bapak.